Jadi Hmm. kalau misalnya istrinya melakukan dosa, dosanya pun juga ditanggung Nah, suami. Tentu saja, setiap dosa istri itu dosa Sekecil suaminya. apapun. Sekecil apapun. walaupun yang nggak diketahui oleh suaminya. Walaupun nggak diketahui, iya. Karena gini ceritanya. Mas ketika lagi menyalamin bapaknya Mbak Niki, bapaknya kan bilang saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan kepada engkau dengan mas kawin sekian kan. Nah, terus ketika Mas bilang saya terima nikah dan kawinnya. Nah, itu ketika bilang itu Mas, itu semua kewajiban bapaknya pindah ke Mas. Dan semua hak bapaknya pindah ke Mas. Dengan tambahan, bapaknya nggak boleh ngelihat Mbak Niki tanpa busana. Mas boleh. Nah, itu tambahan hak daripada Mas sebagai seorang suami. Tapi semua kewajiban dan hak bapaknya itu pindah ke Mas semua. Berarti kalau sebelumnya Mbak Niki melakukan sesuatu yang salah, bapaknya yang kena. Setelah Mas nikahin, Mas yang kena. Jadi walaupun ada dosa yang dilakukan di belakang, misalnya kita nggak tahu dia sholat apa enggak gitu, Iya. berarti tetap Mas suami yang kena. menanggung Menanggung. dosanya juga. Iya. Tapi kalau Mas Indra nggak sholat, Mbak nggak menanggung. Wow. Karena Mas yang berkewajiban untuk mendidik kan gitu kan ya, sama kayak seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya. Nah, itu di dalam Islam begitu. Karena memang kita diberikan tanggung jawab untuk itu. Jadi artinya kita diberikan seluruh tools untuk mendidik perempuan. Nggak fair dong kalau kita nggak mendapatkan extra responsibility kan gitu kan ya. Nah, itu di dalam Islam begitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pikirkan, aduh enak banget suami kita bisa nikah lagi, tapi sebenarnya tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih besar dari itu. Iya. Betul. Dan gini ya. Apalagi kalau istrinya banyak. Iya. Itu Iya. dia. Nah, satu aja gimana Mas rasanya Mas? Kita juga sering bilang gitu. Artinya kalau saya secara pribadi melihat ya bahwa saya kalau ada orang yang berpikir untuk nikah lagi misalnya, saya pernah ketemu 2 orang ustadz saya yang nikahnya lebih daripada 1. Dan saya pernah nanya tuh sama ustadz saya, kok ustadz nikah lagi? Dia bilang gini, kamu tanya aja tuh sama ustazah, sama istrinya. Setelah saya tanya, ternyata yang nikahin itu istrinya. Karena istrinya, ya ini boleh percaya boleh enggak ya, tapi ini ada kenyataan. Jadi istrinya gini Mbak ceritanya. Ini bukan meyakinkan Mbak ya, bukan bantu antum ya, bukan. Tapi ini kenyataannya. Ini ada seorang ustazah, dia punya teman dari kuliah dan belum nikah-nikah. Temennya teman baik, bestie banget. Nah, karena dia merasa bahwa ketika dia sudah nikah, dia punya kebahagiaan, dia sudah punya anak, rahimnya berfungsi, dia bilang gini, tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi saya seorang ibu, melainkan ketika rahim saya berfungsi dan kemudian punya anak dari rahim saya. Nah, saya pengen teman saya mengalami itu juga. Maka kemudian dia bilang, kamu nggak nikahin teman saya? Ya, jadi itu bukan kayak di film, tapi memang ada. Teman saya yang satu lagi, istrinya sakit, sehingga nggak bisa melahirkan, akhirnya dia minta agar dia nikahin temannya juga. Nah, karena dia, ya walaupun bukan berarti tanpa problem ya Mbak ya, pastinya ada problem. Ya karena kita udah tau lah, namanya perempuan, ya dia bilang saya kuat, ya mana ada perempuan yang kuat sebenarnya, pasti ada juga konflik ya. Cuman mungkin yang mereka cari itu yang mereka dapat lebih besar daripada konflik yang mereka tanggung ya. Ya toh bukannya itu semua kehidupan manusia kayak gitu kan. Iya. Kalau saya sering membaca istri bahagia tuh keluarga bahagia. Istri bahagia rezeki suami lancar. Betul. Apakah kebahagiaan istri itu yang paling penting dalam rumah tangga? Atau apa sih maksud kata-kata itu, Ustaz? Secara logika, di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita harus memilih antara bapak kita yang bahagia atau ibu kita yang bahagia, tentu kita memilih ibu kita yang bahagia. Kenapa? Karena kalau bapak kita bahagia, cuma dia bahagia doang. Sebaliknya kalau dia lagi kesal, dia biasa juga kesal sendirian. Tapi kalau ibu kita yang kesal, itu serumah harus ikut kesal juga. Setuju. Coba bayangin ya. Jadi kalau ibu saya lagi kesel misalnya ya, itu kita tidak boleh kelihatan bahagia gitu maksudnya. Kenapa? Karena kita harus ikut sebel juga. Karena dia lagi sebel. Contoh nih, ibu kita lagi sebel nih, kita lagi main game, udah langsung matiin aja tuh. Kenapa? Karena dia ke kita tuh pasti kita kena omel juga. Karena kita nggak lagi ngapa-ngapain. Kalau bapak kita sebel kan nggak gitu juga. Nah artinya secara logika aja memang ibu itu harus lebih dijaga dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu adalah ibu kita sendiri sebenarnya. Jadi gampangnya gini, ada sebuah rumah tanpa bapak itu udah biasa. Tapi kalau sebuah rumah tanpa ibu itu bukan rumah tangga namanya. Makanya ibu itu yang menentukan rumah itu nilainya seperti apa. Maka membahagiakan istri sama dengan membahagiakan semuanya. Dan kalau istrinya susah, itu sama dengan menyusahkan semuanya. Itu betul. Makanya di dalam Islam, jangankan keluarga, kata ummah saja itu diintikan dengan kata artinya ibu. Artinya ummah ini kalau mau benar, ya harus ibu dulu yang benar. Maka kalau kita misalnya lihat sekarang ya, nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah. Ibu tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ujungnya ke dapur, kasur, dan sumur. Lah gimana kalau misalnya dia nggak tinggi pendidikan, dia nggak pinter, dia menghasilkan anak-anak yang
ya anak-anak yang mohon maaf yang jadi beban nantinya. Nah, makanya kita perlu benar-benar untuk mendidik perempuan. Bapak saya sebelum saya masuk Islam dia bilang gini, Lik, kalau kamu benahi Indonesia, ada 3 harus kamu benahi, Lik. Yang pertama, Muslim karena mereka paling banyak. 2, orang Jawa karena mereka paling banyak. 3, perempuan karena mereka paling banyak. Perempuan Muslim Jawa, nah, itu yang paling banyak. Artinya apa? Perempuan ini kalau misalnya mereka rusak, semua rusak. Tapi kalau mereka benar, insya Allah anak-anak mereka akan jadi benar. Nah, itu yang kita lihat benang merahnya di dalam Al-Quran. Saya sekarang sering dapat ngelihat pertanyaan-pertanyaan gitu di sosial media. Kalau misalnya disuruh pilih antara sebagai laki-laki nih ya yang sudah menikah antara Ya. anak perempuan, istri, dan ibu. Ya. Nah, terus mana nih yang perlu di prioritasan paling pertama itu gimana? Oke, bagus. Gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan akan sangat sulit sekali. Maka di dalam Islam, setiap orang tuh dikasih porsinya masing-masing. Contoh misalnya, saya kasih contoh ada orang ngutang dengan orang lain. Orang yang ngutang itu punya dalil, orang yang ngutangin itu punya dalil. Orang yang ngutangin dalilnya adalah kamu kasih panjang utangmu itu pada orang biar dia merasa ringan. Kalau kamu yang ngutangin cepat bayar. Kalau kamu mati dan kamu belum bayar utang, nanti kamu akan terganjal untuk masuk surga. Nah, maka sama kayak di dalam keluarga juga. Seorang ibu punya dalil, seorang anak punya dalil, seorang anak perempuan punya dalil, istri juga punya dalil. Yang susah dalam kehidupan zaman sekarang, semua orang pegang dalil orang lain. Seperti kalau yang ngutangin pegang dalil yang ngutang pegang dalil yang ngutangin. Yang ngutang bilang, bro, jangan buru-buru, kamu tuh harus memperpanjang waktunya. Yang ngutangin bilang, kamu tuh harus bayar, kalau kamu mati, kamu belum bayar, kamu nggak masuk surga. Itu beda. Nah, makanya kalau kita nggak boleh pakai dalil orang lain. Seorang ibu kadang-kadang nanya sama anaknya, kamu punya istri kan? Kalau istrimu kecebur dan aku kecebur di laut, dan kamu cuma bisa nolong satu, kamu nolong mana? Itu serba salah. Kita ngomong kita tolong istri kita, ibu kita ngamuk, kita dibilang durhaka, diubah jadi batu, kan bahaya. Nanti kalau kita bilang kita tolong ibu kita, istri kita bilang kamu tuh nikahin aku untuk apa, kan itu kan ya. Nah, maka setiap orang punya dalil masing-masing. Maka di dalam Islam, kalau pendidikan Islam sudah masuk, akhirnya seorang ibu bilang, nak, kalau saya terjadi misalnya kecebur, kamu tolonglah dulu istrimu. Kenapa? Kamu sudah hidup sama aku sudah lama. Kamu punya kehidupan sekarang sama istrimu. Tolong istrimu duluan. Istrinya bilang, enggak. Kamu sampai mati itu milik ibumu. Kamu tolonglah ibumu. Nah, sama-sama stres juga akhirnya. Cuma satunya stresnya mati bahagia, satunya matinya stres karena suruh milih. Nah, tapi kalau misalnya secara hukum ya, secara hukum yang mana dulu? Laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan kepada seorang laki-laki. Itu secara hukum. Maka kalau kita ya secara hukum laki-laki ya prioritas kita adalah ibu. Tapi balik lagi ya, bukan cowok yang gentle ketika dia memprioritaskan ibunya dan lalu meninggalkan istrinya. Makanya itulah pentingnya speak dewa kan gitu. Kan kita punya speak dewa. Contoh misalnya ya, ibu saya protes, itu tuh istrimu tuh ya gini misalnya. Terus kita bilang, Mi, namanya juga masih anak muda, namanya juga masih belajar. Kalau Mami kan sudah pro, ya Mami ya ajarin lah supaya dia tuh bisa lebih baik. Tapi kalau saya ngomong ke istri saya, nggak mungkin saya ngomong gitulah, gitu kan? Saya ngomong yang lain lagi. Ya maklum lah, namanya juga sudah orang tua. Ya mungkin juga hidupnya juga nggak lama, misalnya. Tapi jangan ngomong gitu sama ibunya, gitu kan ya. Maksudnya kita ngomong kan sebagai laki-laki kan kita bisa ngomong ke sini beda tanpa menyakiti keduanya. Tapi nggak tahu kalau dua-duanya ngomong nanti ya nggak maksudku ya juga nggak seperti itu sih. Tapi kita bisa lah insya Allah. Pinter-pinter laki-lakinya ngomong aja. Betul. Loh, laki-laki sebelum nikah aja bisa speak dewa kok. Masa setelah nikah nggak bisa? Nah, itu kan justru laki-laki tuh harus bisa menempatkan diri menjadi seorang bapak, menjadi seorang anak, menjadi seorang suami di saat yang sama. Dan menjadi penengah yang baik ya Ustaz. Betul. Jangan sampai salah satunya merasa sakit. Itu tetap nggak boleh. Itu bukan laki-laki. Anak perempuan, kalau misalnya punya anak perempuan? Kalau punya anak perempuan itu bagi seorang laki-laki pasti lebih diprioritaskan. Makanya kadang-kadang saya kan ditanya orang, saya sering nanya orang, kamu sayang anakmu yang mana? Dia bilang saya sayang semuanya. Iya jelas. Tapi anak perempuan pasti lebih disayang bapaknya. Kenapa? Karena naluri perlindungan bapaknya muncul. Nah, maka kalau kita bicara tentang anak perempuan ya, kalau saya secara pribadi ya, dengan anak perempuan saya berusaha untuk goal saya itu apa? Ketika dia nikah, lalu dia mau nikah, dia ditanya, kamu mau laki-laki kayak apa? Dia bilang gini, saya mau laki-laki kayak bapak saya. Nah, itu goal saya. Kenapa? Rasanya seneng kan gitu kan? Karena kita menjadi sebuah kayak indikasi kebaikan. Kita jadi standar dan segala macam. Nah, itu adalah anak perempuan. Jadi bagi seorang ayah, anak perempuan itu ya tanggung jawab yang istimewa.